Sabdo Palon ialah sosok legenda dari tanah Jawa, banyak orang menceritakan banyak versi tentang dia. Dari Lingkar Kediri yang mengutip dari YouTube Ngaji Roso, berikut pendapat dari seorang Gus Rofik, ahli spiritual asal Jogja tersebut menjelaskan legenda tanah Jawa tersebut tentang janjinya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang pertama, kita bicara dari Nabi Sis, itu anak ketiga dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau itu punya istri dua, yang satu Dewi Delajah, yang satunya Dewi Mulat. Dewi Delajah ini akan menurunkan para dewa, para Jawoto, Semar atau Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah keturunan Nabi Sis dari Dewi Delajah, sedangkan Syekh Subakir itu dari keturunan Dewi Mulat, ungkapnya. Aslinya Sabdo Palon atau Ismoyo atau Semar, terus kakaknya namanya Noyo Genggong itu dengan Syekh Subakir membuat satu perjanjian. Itu sebetulnya perjanjian dari dua keturunan, ujar Gus Rofik. Lalu, Gus Rofik mengatakan perjanjian Sabdo Palon Noyo Genggong atau Semar dengan Syekh Subakir. Lah, kalau Sabdo Palon nagih janji itu karena dulu Sabdo Palon dan Syekh Subakir membuat satu perjanjian itu memang masa akhir keruntuhan Majapahit saat itu, jadi Majapahit saat itu memang dalam keadaan tidak teratur, tidak terarah, banyak perampokan dan banyak pembunuhan di situ, ujarnya. Perjanjian tersebut dijelaskan secara detail oleh Gus Rofik yang diperkirakan sudah telat hampir 100 tahun lamanya. Jadi aslinya perjanjian itu terjadi pada tahun 1444, bukan 1520, kalau sekarang 2022, itu sudah telat hampir 100 tahun, ujarnya. Di situ berbarengan dengan Syekh Subakir utusan dari Istanbul, karena memang Syekh Subakir itu mewakili agama-agama Ibrahimiyah, yaitu agama Islam yang memang risalah Muhammad ini harus mendunia, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan siapa sebenarnya Sabdo Palon Noyo Genggong tersebut. Tak lama tanah Jawa akan meminta tumbal. Perjanjian Sabdo Palon diketahui terbentuk bersama dengan Syekh Subakir. Gus Rofik menegaskan bahwa perjanjian tersebut telah rusak. Janji itu diyakini tentang penghilangan karakter asli orang Jawa, diganti dengan sifat kearab-araban, dari situlah Sabdo Palon nagih janjinya. Itu kan budi pekerti ya, zaman dulu orang Jawa itu menghormati pepohonan, batu besar, gunung dan laut itu sebagai budi pekerti penghormatan pada alam semesta. Lah itu sekarang ya dirusak, terus bagaimana kalau udah gini, ujar Gus Rofik. Dia menegaskan bahwasanya akan ada waktunya tanah Jawa meminta sesuatu berupa tumbal, karena dalam penerawangannya orang yang tak memiliki tata krama harus dikubur. Yang kedua, yang merusak budi pekertinya orang Jawa dan yang membawa ajaran dari luar Jawa, itu sudah membuat tentram apa membawa kerusuhan, orang-orang yang membawa ajaran Islam yang akan membuat ribut dan membuat panas, mohon maaf besok harus dikubur, imbuhnya. Ahli spiritual tersebut menambahkan arti kata dikubur itu entah karakternya atau tubuh seseorang.